Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat Erino ya. Selamat pagi, Bu. Ya, seragamnya udah jadi? Sudah, Bu. Sudah dipasang identitasnya ya. Sudah. Yang lain bagaimana? Pengambilan seragamnya udah beres semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ya baik, hari ini kita masih materinya seputar sistem bilangan. Nah, sebagai pemanasan silahkan kalian buka kuisis ya. Kita main-main kuisis sebentar. Ada yang sudah mengenal kuisis? Sudah, Bu. Iya. Bentar. Kalian buka di HP masing-masing kuisis ya, kuisis.com ya. Siap, Bu. Ya, silahkan ditulis kodenya ya. Gunakan nama asli ya, jangan nama panggilan. Yang lain ditunggu, ini yang sudah bergabung, Erino ya sudah siap. Erdi. Ya, yang lain ditunggu. Tadi habis mapel apa? Tadi matematika, Bu.
Matematika ya. Paham semuanya kan? Paham, Bu. Yang susah kalau ada pecahan. Oh. Jelasinya modelnya bagaimana itu? Karena matematika kan sulit ya. Kalau Bu Nur itu untuk materinya, jadi kita disuruh cari materi sendiri, Bu. Bisa dari artikel gitu, atau bisa dari YouTube. Terus ya udah sama Bu Nur dikasih latihan soal terus gitu setiap. Jadi setiap pertemuan itu membahas soal. Iya. Itu terus sampai nanti ulangan harian. Ada mapel yang udah ulangan? Belum ada, Bu. Kalau kamu yang punya cita-cita ya, di antara kalian tentunya ada yang kepengen kuliah. Nah, yang punya cita-cita, walaupun kalian juga cita-cita mungkin punya kuliah, kemudian ada yang langsung bekerja dan lain sebagainya. Nah, yang cita-cita kuliah itu, kalau kamu kepengen ya mendapatkan kampus yang favorit, kamu menggunakan jalur rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5. Kayak gitu. Biasanya anak MM itu yang ngejarnya yang di Jogja itu, MMTC ya. Yang lanjutan dari multimedia. Kemarin ada anak yang itu, Bu, mau melanjutkan ke IPA. Kalau ke IPA ya otomatis kamu udah kalah set dengan anak SMA. Ya enggak? Kamu dikasih mapel fisika kimia saja mungkin ada yang nggak suka ya. Sementara kalau IPA itu makanannya di situ. Jadi misalnya ada yang mau kuliah, ngambil jurusan ya sesuai dengan ini, yang sejalur dengan jurusan sekarang. Kalau ngambil IPA ya udah kalah set dulu dengan anak SMA yang mereka memang makanannya kayak gitu. Jadi mungkin ada yang kepengen kuliah lanjut ke animasi, lanjut ke multimedianya, atau kalau kemana sajalah. Kalau kamu punya prestasi seperti kakak kelas kamu itu, dia masuk ke Telkom beasiswa. Padahal mungkin kalau bayar itu sekitar 60 ya, 60 jutaan. Tetapi karena punya prestasi, lomba terus menang, itu ke sana beasiswa. Jadi yang punya cita-cita silahkan dari sekarang ya, nilai-nilainya diperhatikan. Terus syukur kalau bisa sudah punya perangkat pendukungnya, yaitu laptop ataupun komputer. Ini yang sudah bergabung ya, Ibu mulai saja ya supaya tidak lama ya. Klik start. Belum ya? Iya.
Sudah selesai anak-anak? Halo? Sudah selesai ya? Arino udah selesai? Halo? Nah, ini anak-anak hasilnya ya. Hasil kalian tadi juara satunya Devita ya. Devita. Ini terus nomor 2 Nabila, nomor 3 Ayu, nomor 4 ini ya. Ini Arina nomor 5 ya. Ini terus tadi ada yang sama sekali belum menjawab ya. Dias ini tadi ya. Nah, ini yang 00 berarti belum punya skor ya. Mungkin menjawabnya salah terus ya. Nah, ini untuk apa pemanasan kita hari ini tentang materi ya, materi sistem komputer. Gimana bisa semua menjawabnya tadi? Kaget Bu, waktunya terlalu cepat. Ya siap. Ya. Oh, gitu ya. Panik Bu, mungkin panik. Iya, iya enggak. Tadi
ada yang 10 detik ya, terlalu cepat ya, maaf ya. Nanti kalau pas kuis berikutnya Ibu tambah waktu lagi ya, karena kemarin pikirannya oh ya ini teori, jadi udah cepet kayak tadi yang kayak heksadesimal adalah kan 16 gitu. Bayangan Ibu tadi udah di otak gitu. Nah, tadi ada yang memang hitungan. Nah, nantilah kalau ini bisa ditambahkan, disetting waktunya lagi. Tadi nggak apa-apa untuk pemanasan. Kalian jadi tahu contoh soalnya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit atau beberapa hal yang nantinya mengarah untuk lembar kerja kalian. Jadi kalian perhatikan supaya nanti kalian ketika mendapat tugas itu paham. Nah, Ibu tunjukkan dulu ya yang akan dikerjakan. Ini MM2. Jadi lembar kerja ini namanya lembar kerja peserta didik ya. Kalian ini sudah muncul di Classroom. Yang berkode kuning ini ya, nomor absen 1 sampai 12 itu membuat soal, kamu ngarang soal. Nah, nanti temanmu nomor 13 sampai 24 menjawab pertanyaan kamu. Nah, kelompok yang berikutnya 5 sampai 36 ngoreksi jawaban kamu. Di sini kan ada konversi bilangan. Bilangan desimal menjadi biner. Contohnya seperti apa? Desimal menjadi oktal seperti apa? Ini seperti apa? Jadi di sini sudah Ibu bagi ya. Nanti nomor absen 1 kamu ngarang sebuah bilangan desimal. Bilangan desimal misalnya berapa? Kemudian dikonversikan ke biner. Kamu membuat soal gitu ya. Nomor absen 1 membuat soal ini. Absen 2 membuat soal yang ini. Yang ketiga membuat soal yang ini. Terus ini ke sini. Ini sampai nomor 12. Ya. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi kamu ingat-ingat aja nomor absen kamu nomor berapa. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 13 menjawab soal absen nomor 1. Berarti nomor absen 13 misalnya ini 200, misalnya biner kan 10. Supaya menjadi biner kan berarti kodenya misalnya 200 desimal supaya ke biner seperti apa. Atau 500 desimal supaya ke biner seperti apa, misal. Nah, nanti yang nomor 13 ini menjawab soal nomor absen 1. Yang 14 sama menjawab nomor absen 2 dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 25 ngoreksi jawaban nomor absen 13. Benar nggak jawabannya? Kayak gitu. Jadi semuanya ini kita kolaborasi. Ada yang membuat soalnya, ada yang menjawab, ada yang kebagian ngoreksi jawaban. Otomatis ketiga komponen itu kalian harus paham. Membuat soal seperti apa? Kalau matematika kan soal nggak sembarang ya. Soal kok nggak ada penyelesaiannya misalnya. Bu, soalnya nggak bisa dikerjakan, nggak ada hasil akhirnya. Berarti ada kesalahan di dalam membuat soal. Jadi membuat soal seperti apa? Angka mungkin terserah kamu, nggak usah yang puluhan ribu atau berapa. Ya sederhana, tapi teman kamu bisa menjawab gitu. Nah, yang ini pun sama. Untuk bisa ngoreksi, otomatis harus paham dulu gitu. Nah, ini kemudian, nah di sini Ibu sudah bagi nama siapa, ya nomor absen 1. Soalnya kamu ketik di sini. Demikian seterusnya sampai ke nomor berikutnya. Nah, sekarang yang di sini sudah ada formnya jawaban. Jawaban soal nomor 1 tadi, nama, nomor, ini harusnya diganti ya. Ini kan nama, nanti tolong diganti ya. Ini berarti berapa harusnya? 13. Iya.
Harusnya 13, Ibu tadi maaf buru-buru belum diganti. Ini ya, berarti 13 ya. 13, di sini 14 kayak gitu. 14. Nah, ini 15 dan seterusnya ya, kamu ubah sendiri ya. Kayak gitu. Ini, nah, kemudian yang di sini berarti nomor absen berapa? Yang ngoreksi tadi mulai nomor absen 25 ya. Kalau nggak salah ya. Kan 1 sampai 12. Iya, 25. Ya. Ini kalau nggak salah 25. Namanya siapa? Terus bawahnya juga silahkan digenepi. Ini Ibu udah bedakan warnanya supaya nggak kebalik-balik. Jadi yang berabsen kuning, yang kuning ini membuat soal. Membuat soalnya dilihat, oh saya nomor absen 1, saya membuat konversi desimal ke biner. Nomor 2, desimal ke oktal. Desimal ke heksadesimal. Kemudian biner ke desimal dan lain sebagainya. Ibu sudah plot di sini. Nah, kemudian di sini juga, oh saya kebagian menjawab soalnya siapa nih, gitu. Kemudian yang ungu ini, saya ngoreksi jawaban nomor absen berapa, kayak gitu. Paham ini ya? Paham, Bu. Ya. Oke, kalau udah paham, nanti kamu tinggal dikerjakan, tinggal dilihat di Google Classroom. Sekarang kita ke materinya. Bagaimana? Apa yang kemarin kan ada yang belum dijelaskan. Kemarin yang belum dijelaskan sepertinya yang agak-agak susah gitu kemarin. Ini sudah. Nah, ini juga sudah. Ini sudah yang agak banyak kemarin ya. Desimal ke heksa sudah. Ini sudah. Nah, ini ya. Bagian yang ini. Biner ke oktal. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, ini tidak langsung ya. Tidak langsung biner lalu meloncat ke oktal. Tapi biner jadikan desimal dulu. Ya, ini kalau dihitung kan berapa nih? 1, 2, 4, 8. 8 tambah 1 kan 9. Nah, ini supaya jadi oktal, desimal ke oktal bagaimana? Ini materinya Ibu sudah siapkan di sini. Kamu lihat saja. Kemudian cara yang kedua, konversi tiap-tiap 3 digit biner. Jadi setiap 3 itu kamu berikan batas ya. Setiap 3 itu kasih batas. Dari belakang. Jadi 1, 2, 3 dipisah. 1, 2, 3 pisah. 1, 2, 3 pisah. Ini karena 3 depan boleh dikasih angka 0 di sini. Ya, boleh dikasih angka 0. Tapi kan tidak merubah arti. 0 itu kan nggak ada nilainya di sini. Nah, ini jadinya berapa? 1, 2, 4. Dijumlah 4. Nah, yang ini kan 1, 2. Nah, ini 2. Yang ini kan 1, 2. Kan jumlahnya 3. 3, 2, 4. Lebih sederhana. Iya enggak? Halo? Benar. Ya, kalau dipecah-pecah lebih sederhana. Kalau seperti ini mau langsung silahkan kalau kamu paham. Kan berarti sama saja 1, 2, 4. 4 ditambah 16. 16 ditambah ini 32 ditambah 128 atau apa berapa inilah di sini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Angka satunya ini kalau dijumlah 324. Ini konversi bilangan biner. Jadi ada dua cara. Kamu boleh cara yang ini atau cara yang ini. Kalau ini berarti dipecah tiap 3. Kemudian biner ke heksa. Heksa berarti 16. Ini pun sama, ada 2 buah cara. Cara yang pertama biner ke desimal. Ya, biner ke desimal dulu. Ini biner, ya, jadikan desimal. Setelah itu baru ke heksa.
kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada, kalau yang ke heksa itu pecahnya 4. Kalau yang sebelumnya kita pecah berapa? 3. Itu kalau apa? Kalau ke oktal. Kenapa 3, kenapa 4? Ya dari sananya ya. Kita tidak mempelajari sejarahnya. Jadi yang ini tiap 3. Kalau biner ke oktal itu kita pisahkan 3. Kalau ke heksa itu 4. Jadi ini 4 ya. Kita pecah dari belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4 ini. Yang ini kan 1, 2, 4. Ini 4. 1, 2, 4, 8. 8 tambah 4, 12 tambah 1, 13. A 10, B 11, C 12, D 13. Jadi D 4. Kalau mau diuraikan sejarahnya seperti ini. Paham ini? Yang tadi yang ke oktal belum paham, Bu. Oh, Sinyalnya yang ke terputus. oktal. Oke, yang ke oktal. Oktal sama ya, biner desimal ke oktal. Kalau oktal kita pisahnya 3, ambil 3 dari belakang. Jadi konversi tiap 3 buah digit biner yang dimulai dari belakang. Kita ambil dari belakang. 1, 2, 3, pisahkan di sini. 1, 2, 3 di tengah, 1, 2, 3 di depan. Nah, yang ini kan dihitung. Kenapa 4? Ini kan posisi 1, posisi 2, posisi 4. Ini kalau mau diuraikan ini loh ya, caranya. Ini 0 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. Ini kan kamu sudah paham. Kenapa pangkat 2? Karena ratusan. Kenapa pangkat 1? Karena puluhan. Kenapa pangkat 0? Karena satuan. Ini kalau dijumlah segini. Tapi kalau kamu sudah hafal, nggak diuraikan seperti ini, lebih cepat. Ini. Jadi ingat saja kamu singkatan apa kelipatannya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Hafal? Hafal atau belum? Hafal, Bu. Ya, hafalin ya. Hafalin. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi dikalikan 22 ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, yang ini. Ini dipecah, ya kalau dipecah kan menghitungnya nggak terlalu besar angkanya. Ini 4. Ini kenapa 2? Kan posisi 1, 2. Nah, ini kenapa 3? Kan 1, 2. Paham yang ini? Paham, Bu. Yang depan sendiri dapat 2 aja nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. 2 angka. Iya. Boleh kamu tambahkan 0 di sini, di depannya. Jika kurang, misalnya ini cuma sendirian ya, di depan kebetulan sisa 1, kamu tambahkan 0,2 di depannya. Kayak gitu, supaya sama-sama 3. Toh tidak dihitung ya. Menghitungnya 0-nya di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang nanti ini jadi angkanya beda. Ya, 0-nya di depannya. Karena kalau di belakang, nanti dibaca 110 kayak gitu. Oke, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau di belakang 110 dia jadi angkanya berapa? Kalau 110 jadi berapa? 6. Iya. 110 iya, 1 2 4. Iya, 6 jadi 6. Iya, Bu. Beda ya? 3 Hmm. dan 6. Jadi jika kurang misalnya ini dia kebagian sendirian, tambahkan 0 di depannya. Misalnya biar sama-sama 3. Tapi di depannya, jangan di belakangnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Lanjut, yang ini, yang heksa sama ya. Kalau heksa kita pecah menjadi 4. Kalau oktal, 3. Paham? Paham, Bu. Ya. Terus yang ini, oktal ke desimal. Ini sih biasa ya. Oktal ke desimal udah paham lah, ini karena masih biasa. Nah, yang ini 3. Nah, ini oktal ke biner.
ini ada beberapa cara antara lain oktal, desimal, biner. Ini mesti yang di tengah itu desimal ini ya. Kan sekian, contoh segini. Oktal, ya ada angka 8, berarti dia oktal. Oktal ke desimal caranya ureannya kamu baca sendiri ya. Supaya kita nggak ngulang-ngulang materi terus. Nah kemudian yang ini ada sebuah, ini 6502, ini 8 berarti simbol oktal. Bagaimana jika dijadikan 2 ini adalah biner. Ini dia modelnya kayak gini. Apa? Diurekan. Kan dari oktal ke desimal kemudian ke biner. Dia hasilnya, ya sebentar tadi mana? Ini 2 ya. 2 itu kalau diurekan ini. Kemudian 0 kan 0. Ini 3 ya, kita ambil 3 digit. Ya, 3. Jangan lupa kalau oktal itu 3. Kemudian 5 itu posisinya ini. Ya, 1, 2, 4 jadi 5. 6 diurekan seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Gini. Jadi, yang ini hasil 910 karena oktal terdiri dari 3 digit biner, maka ketika kurang tambahkan 0 di depannya. Jadi, angka segini, kalau dijadikan biner, hasilnya ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini udah kamu tahu caranya, kemudian apanya udah? Coba masih ada nggak sih? Oh, masih ada. Konversi bilangan oktal. Oktal ke heksadesimal. Ini. Oktal ke heksadesimal, tidak langsung, tapi oktal ke desimal dulu, baru ke heksa. Ini kan simbol oktal ke heksadesimal. Sekian, dijadikan desimal, kamu cari tahu caranya, jadi segini. Ya, kemudian setelah desimal, jadikan oktal ini. Ini kamu ureannya sudah ada di depan. Ini F. F berarti angka berapa? F itu angka berapa? 15. F angka 15. Coba A, B, C, D, E, F. 16 ya? 16, Bu. Iya, 16 ya. Ini kemudian oktal ke biner desimal. Ini sudah lengkap, Ibu udah berikan materinya di Google Classroom ya. Ini sudah ada, bisa kamu baca sendiri ya. Sudah ada contohnya, konversinya lengkap. Nah, sekarang saatnya kamu mikir soal, silahkan. Materi sudah Ibu berikan di Classroom ya. Nah, yang ini ini. Nah, jadi sudah ini. Jadi tugasnya sudah masuk di sini ya. Nanti tinggal kamu lihat berarti nanti kan menyerahkannya masing-masing. Tinggal dilihat saja materinya. Ini tugasnya ini. Kemudian materinya yang tadi itu. Ya, kamu download dulu, lihat dulu materinya, pelajari sambil semedi soal apa yang mau kamu keluarkan kayak gitu. Ya, gimana anak-anak? Bisa langsung dikerjakan? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Jika sudah ini ya, sudah paham ya, syukur ya. Ini sekretaris, kalau kelas MM2 bagaimana untuk KPM-nya? Pada ikut terus?
Kalau jurnalnya jangan lupa diisi ya. Keluar Bu sekretarisnya. Oh, keluar dari room ya. Sekretaris 2-nya. Yusuf sebagai apa Yusuf? Yusuf, Saya Ibu humas, Bu. seksi humas. Yang apa? Seksi humas. Oh. Seksi. Nah, kamu yang tugasnya woro-woro kan, ketika ada apa, ada info apa tentang sosial ya. Kalau humas itu tentang sosial. Misalnya kita berharap semuanya sehat. Ketika ada teman kamu yang sedang tidak sehat atau apa, ya kamu informasikan ibaratnya kekeluargaan lah ya. Kalau humas itu tugasnya yang kekeluargaan, ibaratnya kemudian intinya bagaimana lah di kelas ini kamu yang apa bisa memberikan informasi yang lomba yang kemarin kayak gitu ya. Kita karena materinya sudah Ibu berikan, tadi sepertinya sudah jelas. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk apa yang 17-an atau apa? Soal lomba ya Bu. Iya, untuk lombanya apa sih? Kadang-kadang wali kelas itu belum tentu tahu ya. Kadang-kadang belum tentu tahu. Kalau wali kelas itu taunya dari mana? Jika di grup sekolah, di grup wali kelas itu di-share. Kadang-kadang yang bisa lebih tahu kamu, karena kamu kan ada grup ketua kelas. Wali kelas kalau tidak ditembusi dari sekolah, ya tidak akan tahu kayak gitu. Jadi kadang-kadang malah kamu mungkin bisa lebih tahu dulu, karena kita guru itu sesuai porsinya masing-masing. Kamu untuk apa, gurunya apa, ini apa, kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya ke Bu Guru, tidak langsung Ibu respon. Itu bukan berarti Ibu nggak fast respon ya, tetapi Ibu masih mencari informasi, konfirmasi ke sekolah. Seperti yang kemarin ditanyakan yang PJJ itu, yang apakah hari Senin PJJ di sekolah atau PJ-nya tidak ada, Ibu itu harus bertanya ke Waka Kurikulum, kayak gitu. Ibu bertanya ke Waka Kesiswaan tidak tahu kenapa, karena bagiannya beda. Jadi kalau jadwal pelajaran, bertanyanya ke kurikulum. Jadi kadang-kadang kamu share, kamu bertanya, Ibu mungkin tidak bisa langsung respon, karena Ibu harus mencari informasi yang akurat. Seperti kemarin yang seragam, banyak yang bertanya untuk tahun ini, banyak sekali pertanyaan, biasanya enggak gitu ya. Seragam ya biasa saja gitu ya, terbagi gampang. Nah yang ini kan karena permintaannya macam-macam gitu, ada yang ngambil apanya saja, ada yang apa, sampai ke model seragamnya pun kadang-kadang wali kelas belum tentu tahu kayak gitu, karena kan kita bagi tugas, bayangan Ibu itu model seragam sudah ada ketika kalian mengambil seragam di petugas seragam gitu. Mungkin karena tidak diambil semua sehingga modelnya belum diberikan. Seperti yang baju batik itu kemarin orang tua kalian banyak bertanya, karena apa? Karena itu baru ada di tahun ini. Jadi modelnya ya belum ada siswa yang memakai kayak gitu. Jadi di tahun kamu itu masih baru apa warnanya. Kalau tahun sebelumnya warnanya enggak seperti itu. Hijau kamu apa ya? Iya Bu, hijau. Nah itu kan hijau. Kalau yang dulu kayaknya coklat gitu. Jadi kalau yang nggak pernah ganti itu yang jas alma mater itu, yang merah itulah memang dari dulu nggak berubah. Yang berubah biasanya batik mungkin masih mencari yang pas buat SMK 1 kayak gitu. Ada yang mau didiskusikan atau sudah? Mungkin kalau dari tugasnya aku yakin sih ada yang masih belum paham ya Bu. Cuman mungkin nggak berani nanya atau gimana. Yang belum paham yang mana gitu. Jadi jangan pada semedi gitu ya. Kita ini diskusi gitu. Apa yang mendominasi kan, misalnya kalau Rino mungkin karena sudah biasa nggak malu, Yusuf juga berani itu membuka kameranya kan gitu. Yang lain ini Ibu nggak tahu pada semedi aja ini. Mudah-mudahan sih ada orangnya ya. Takutnya cuma disetel aja tinggal pergi kayak gitu. Yang penting Ibu sudah berusaha melayani kalian ya.
Ketika memang butuh vikon, ya Ibu berikan vikon kayak gitu. Ketika misalnya hanya dengan tugas saja kalian paham, ya Ibu modelnya seperti itu. Yang belum paham kira-kira apa gitu. Materinya udah di-share, tinggal kamu pelajari. Yang membuat soal, kamu menjawab dulu gitu ya. Jadi yang tugasnya membuat soal tidak asal ini soal. Nah nanti sama temannya, gimana sih soalmu nggak bisa dikerjakan gitu ya. Jadi kasihan temanmu. Jadi ini berangkai ya. Jadi yang membuat soal sekalian sudah punya kuncinya gitu loh. Jadi oh ini soal ini bisa dikerjakan gitu loh. Tidak asalan ini wah nggak ada penyelesaiannya nih soalnya gitu. Nanti temennya jawab nggak ada jawabannya gitu. Jadi yang membuat soal sekalian kuncinya. Nah, nanti temanmu menjawab. Intinya kamu tahu, oh ya, soal ini bisa dikerjakan gitu. Nanti yang ngoreksi juga bisa, oh ini gitu. Yang ngoreksi pun harus paham materi. Tidak menyalahkan jawaban temannya. Jawabanmu salah. Terus kamu kan ditanya balik, jawaban yang benar seperti apa? Waduh, saya juga nggak tahu. Bisa nyalain tapi nggak tahu yang benar gitu kan. Jadi ketika kamu misalnya ngoreksi, kan kamu nanti berikan di lembar jawabnya. Misalnya angkanya belum pas, kamu yang korektor itu kan sama saja mengerjakan kan? Itu, oh iya, jawaban temanku sama dengan yang aku kerjakan. Atau mungkin gini, loh, kok saya beda ya dengan teman saya? Yang salah saya apa teman saya gitu. Jika ada perbedaan jawaban, kamu berikan saja di lembar kerja kamu ya. Misalnya temanmu ketemu 210, padahal kamu ketemu 215, ya kamu berikan aja di situ. Apa? Artinya kamu memang sama sependapat. Jika ada perbedaan, jawaban temanmu, ya kamu uraikan. Menurut kamu misalnya jawabannya adalah 215. Nah, temanmu 210. Nanti kita bisa bahas bersama mana yang benar kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Iya. Jika sudah paham, kita bisa akhiri ya. Ibu juga ke MM1 ya setelah ini. Ya, sekian. Kalian juga biar ada jeda untuk istirahat ya. Mau open kamera silahkan. Risma ditutup lagi gimana? Udah jadi juga seragamnya? Ini seragam SMP, Bu. Oh, SMP. Yang udah siap SMK 1, Erino jahitnya cepet ya? Saya beli, Bu. Oh, beli. Iya. Beli jadi. Gitu. Jadi ya udah beli aja. Sama tinggal masang ini doang sih. Oh iya. Beli sama jadi, terus tinggal masang badge-nya ya. Ya, ya ini Zulman. Ya, Zulman seragam baru atau yang masih SMP? Masih SMP, Bu. Masih SMP, masih cukup ya. Iya, ada temanmu yang katanya apa? Nggak cukup gitu. Ada orang tuamu kemarin yang mau menjahit itu ragu. Kenapa, Bu? Anak saya cepat berubah. Ini nanti belum KBM. Nanti pas KBM takutnya nggak muat. Akhirnya belum dijahit. Ketika suruh berangkat pakai seragam, aduh malah belum jadi kan gitu ya. Kalau yang badannya stabil, ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang kan karena kamu masa pertumbuhan, tahu-tahu nanti di kelas 12 sudah pada kecil. Nah, kamu kalau yang vikon-vikon seperti ini kan jadi ada kenangan wajahnya. Ketika kamu vikon di sekarang, wajahnya seperti ini. Nanti ketika ketemu ibu lagi, insya Allah di kelas 12 ya, kan rekamannya bisa dibuka lagi. Dulu wajahku seperti itu gitu. Jadi kakak kelasmu, ketika rekaman di kelas 10, ibu tunjukkan di kelas 12 pada tertawa. Ternyata wajahku dulu seperti itu kan gitu. Jadi ada rekam digitalnya. Kalau yang cuma foto gambar mati kan nggak ada perubahannya. Gitu. Ya silakan kalau mau open kamera. 1, 2, 3 ibu ambil gambarnya. Satu, 2, 3.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. silakan.